Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 10 kuliner 1 akan membuat tugas presentasi Sajindo. Masa praaksara dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Masa praaksara atau prasajarah merupakan masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Kemudian kebudayaan masyarakat praaksara mengalami perkembangan dari masa ke masa. Corak kehidupan masyarakat praaksara dibagi berdasarkan kebudayaan dan kemampuannya. Selain itu, terdapat juga 4 zaman di masa praaksara. Corak kehidupan masyarakat prasejarah dari masa ke masa berlangsung dari yang paling sederhana hingga pembukaan alat-alat dari logam yang membutuhkan keahlian khusus. Begitu juga tempat tinggal, dari yang awalnya berpindah-pindah hingga menetap dan membuat rumah untuk dihuni. 1. Zaman Araikum. Zaman Araikum disebut juga sebagai zaman tertua karena merupakan zaman awal pembentukan bumi, awal dari inti bumi hingga kulit bumi. Dilansir buku ilmu pengetahuan sosial SMP atau MTS kelas 7 2016 oleh Iwan Setiawan, disebutkan bahwa zaman Arkaikum merupakan zaman tertua yang berlangsung kira-kira sejak 2,5 juta tahun yang lalu. Pada zaman tersebut kulit bumi yang masih sangat panas sehingga belum terdapat kehidupan di atasnya. Dilansir Porces Edo, selama era Arkaikum ini metana di udara menyelimuti bumi di dalam kabut global. Tidak ada oksigen di bumi pada saat itu. Oksigen hanya dalam senyawa seperti air. Pada era tertua ini terdapat beberapa hasil dari aktivitas gunung berapi aktif. Selain itu, pada era ini mikroorganisme hidup pertama kali muncul. Organisme pertama yang terdeteksi yakni spesies Cyanobacteria. Bakteri ini berfotosintesis untuk menghasilkan oksigen yang menggunakan metana, amonia, dan sulfat. 2. Zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum merupakan awal dari 3 era geologi para zaman Phanerozoikum. Salah satu ciri zaman Paleozoikum adalah zaman ini sudah ada sejak 541 juta hingga 252,17 juta tahun yang lalu. Nama Paleozoikum diambil dari bahasa Yunani, yaitu Palaios, yang artinya tua, dan zoe, yang artinya hidup. Zaman Paleozoikum dapat diartikan sebagai zaman kehidupan yang tertua atau purba. Peradaban dunia, sebab pada zaman ini belum terdapat manusia purba. Berapa spesies hewan purba hidup di zaman ini? Ikan, reptil, amfibi, dan arthropod semuanya berevolusi pada 3. Zaman Mesozoikum. Mesozoikum adalah pembabakan zaman prasejarah yang sering disebut sebagai zaman sekunder atau zaman pertengahan. Nama Mesozoikum berasal dari istilah Yunani Mesozoik yang berarti kehidupan tengah-tengah. Pada zaman ini kehidupan di bumi semakin berkembang. Makhluk hidup yang ada pada zaman Mesozoikum diantaranya ada tumbuhan, ikan, amfibi, dan reptil, dan dinosaurus.
Nama Mesozoikum berasal dari istilah Yunani Mesozoics yang berarti kehidupan tengah-tengah. Periode ini dimulai 252,2 juta tahun yang lalu, berakhir 66 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kehidupan di bumi semakin berkembang. Makhluk hidup yang pada zaman Mesozoikum diantaranya adalah tumbuhan, ikan, amfibi, reptil, dan dinosaurus. 4. Zaman Neozoikum adalah zaman yang berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Neozoikum diambil dari kata dalam bahasa Yunani yaitu kainos, artinya baru, dan zoe, artinya kehidupan. Neozoikum menandakan lahirnya kehidupan baru dan berakhirnya tiga ini. Dinosaurus telah punah dan mulai muncul binatang yang menyusui. Ciri-ciri zaman Neozoikum. 1. Munculnya hewan mamalia. 2. Hewan reptil besar telah punah. 3. Iklim bumi sudah mulai stabil. 4. Terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. 5. Berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Jenis-jenis manusia praaksara. 1. Meganthropus Paleozoicofanicus, manusia purba yang ini dianggap manusia besar tertua dari Jawa. Diambil dari kata mega yang artinya besar, sedangkan anthropos yang berarti manusia, paleo yang artinya tua, dan javanicus yang artinya Jawa. 2. Pithecanthropus mojokertensis artinya manusia kera dari Mojokerto. Diambil dari kata Pithegus yang artinya kera dan Anthropus yang artinya manusia. 3. Pithecanthropus erectus masih kategori Pithecanthropus, namun dengan jenis ectus yang artinya manusia kera badan tegak. Diambil dari kata ectus yang berarti tegak. Ditemukannya oleh Ugne Dubois pada 1891 di Lembah Bengawan, Solo, Jawa Tengah. 4. Pithecanthropus solonensis pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald bersama para rekan pada 1931. Desa Ngandong, Jawa Tengah. Pithecanthropus solonensis adalah manusia kera berbadan tegak dari Solo. Asal usul nenek moyang Indonesia. Menurut para ahli, bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan, Cina. Namun ada sejumlah teori yang menemukan tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada 5 teori asal usul nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu teori Yunan, teori out of Taiwan, teori Nusantara, teori out of Afrika, teori menurut para ahli. Selain itu ada juga beberapa tahap atau jalur migrasi nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu Melanozoid, Proto-Melayu, dan Deuterozoik. 1. Teori Yunan. Teori Yunan berdasarkan teori Yunan, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina. Teori ini turut didukung dengan penemuan sebuah kapak tua di Nusantara yang mempunyai kesamaan dengan kapak di Asia Tengah. Teori Yunan berdasarkan teori Yunan, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina.
Teori ini turut didukung dengan penemuan sebuah kapal. Konon nenek moyang bangsa Indonesia memiliki budaya kelautan yang sangat kental, yaitu sebagai penemu asli perahu bercadik yang menjadi ciri khas kapal-kapal Indonesia zaman itu. Kemudian para penduduk menetap di salah satu wilayah di Nusantara dan disebut sebagai bangsa Melayu Indonesia. 2. Pengertian teori Nusantara. Teori Nusantara adalah salah satu teori dalam persebaran manusia yang ada di Indonesia, di mana teori ini mengatakan bahwa asal-usul manusia yang menghuni wilayah Nusantara ini tidak berasal dari luar, tapi mereka sudah hidup dan berkembang di wilayah Indonesia itu sendiri. Teori ini juga didukung oleh sarjana-sarjana seperti J. Crawford, Himli, Sultan Takdir Al-Sajabana, dan Gorsker. Namun tampaknya teori yang satu ini kurang populer dan kurang banyak diterima oleh masyarakat Indonesia. Untuk dasar teori Nusantara sendiri yaitu A. Bahasa Melayu adalah bahasa Jawa memiliki tingkat peradaban yang sangat tinggi. Taraf tersebut hanya bisa dicapai setelah adanya perkembangan budaya yang lama. Hal tersebut menunjukkan bahwa orang Melayu tidak berasal dari mana-mana, namun berasal dan berkembang di wilayah Nusantara. 3. Teori Taiwan. Teori of Taiwan menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan atau Kepulauan Formosa. Para pendatang yang berbicara dengan tutur Australanesia ini telah menjelajahi Madagaskar di bagian barat, Pulau Paskah di bagian timur, Taiwan dan Mikronesia di utara, hingga sampai ke selatan Selandia Baru. Mereka dipikirkan datang dari Taiwan melalui Filipina sekitar tahun 4500 sampai 3000 sebelum Masehi. Kemudian sekitar tahun 3500 sampai 2000 sebelum Masehi, mereka melakukan migrasi ke Indonesia melalui Sulawesi dan menyebar ke berbagai pelosok Nusantara. Teori Afrika. Theory of Africa. Pembahasan tentang sejarah manusia tidak akan pernah ada habisnya sehingga akan selalu memiliki daya tarik Indonesia ketika membahas pembahasan tentang sejarah manusia, terutama tentang siapa nenek moyang, akan selalu dipenuhi tanda tanya sehingga kita bisa bebas untuk memilih teori sejarah nenek moyang manusia. Bagi sebagian orang mungkin saja sudah menemukan dan memahami teori sejarah manusia. Bagian yang belum menemukan dan memahami teori sejarah manusia tak usah khawatir, karena hal seperti itu sangat wajar. Pada dasarnya banyak sekali teori yang sudah membahas tentang nenek moyang manusia atau asal-usul manusia itu sendiri. Akan tetapi hingga saat ini belum ada teori yang benar-benar memastikan tentang siapa nenek moyang kita. Para ahli arkeologi meneliti tentang asal-usul manusia menggunakan jejak-jejak kehidupan yang ada di masa lalu, yaitu tulang belulang atau fosil. Dari fosil ini penelitian akan meneliti bagaimana makhluk hidup pada saat itu melakukan mencari makan hingga mendirikan rumah. 2. Proto Melayu. Bangsa Proto Melayu adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang datang ke Nusantara pada sekitar 1500 sebelum Masehi. Bangsa ini masuk ke Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur barat melalui Malaysia dan Sumatera, dan jalur timur melalui Filipina dan Sulawesi. Bangsa Proto Melayu atau Melayu tua memiliki
kebudayaan yang lebih maju dibandingkan dengan penghuni Nusantara saat itu. Bangsa Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polynesia. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan dan terbesar dari Madagaskar hingga pulau-pulau paling timur di Pasifik. Ras Melayu ini dicirikan dengan rambut lurus, kulit sawo matang, kulit kuning kecoklatan, dan bermata sipit. 2. Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu adalah nenek moyang bangsa Indonesia yang datang ke Nusantara pada sekitar 1500 sebelum Masehi. Bangsa ini masuk ke Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur barat melalui Malaysia dan Sumatera, dan jalur timur melalui Filipina dan Sulawesi. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan dengan penghuni Nusantara saat itu. Bangsa Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polynesia. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan dan terbesar dari Madagaskar hingga pulau-pulau paling timur di Pasifik. Ras Melayu ini dicirikan dengan rambut lurus, kulit sawo matang, kulit kuning kecoklatan, dan bermata sipit. 3. Deutero Melayu. Deutero Melayu atau Melayu Muda adalah suku bangsa yang tiba ke Kepulauan Indonesia pada sekitar 500 sebelum Masehi. Bangsa ini sampai Indonesia setelah bangsa Proto-Melayu yang datang ke Indonesia pada 1500 sebelum Masehi. Ciri-ciri Deutero Melayu. Adapun ciri-ciri bangsa Deutero Melayu yang sampai ke Indonesia adalah rambut lurus berwarna hitam, bola mata berwarna coklat, mata sipit, kulit putih cenderung kuning dan sawo matang, tulang rahang lebih kecil dari Proto-Melayu, tubuh yang cenderung kecil.